Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya kembali, Angau di Kebaya. Di sini saya akan membagikan video dan tutorial serta tips-tips dalam dunia menjahit. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang apa saja sih alat-alat dasar jahit yang harus teman-teman punya jika teman-teman ingin belajar atau ingin memulai belajar menjahit. Baik teman-teman, di sini saya sudah, seperti yang teman-teman udah lihat, di depan saya ini sudah saya siapkan alat-alat dasar jahit yang wajib teman-teman miliki jika teman-teman ingin memulai belajar menjahit. Nah, di sini saya sudah menyiapkan mesin dan beberapa alat. Satu persatu saya jelaskan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum memiliki basic menjahit ataupun sudah memiliki basic menjahit tetapi teman-teman kurang jelas atau kurang paham atau selama ini tidak tahu alat-alat dasar yang harus teman-teman miliki untuk memudahkan teman-teman dalam menjahit. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk hal yang pertama, teman-teman jika ingin belajar menjahit itu yang pertama sekali teman-teman harus mempunyai mesin jahit. Nah, di sini saya udah menyiapkan mesin jahit. Yang di depan saya ini adalah mesin jahit portable ya teman-teman. Nah, untuk zaman dahulu sebelum ada mesin portable ini, orang-orang tua kita dulu itu menggunakan mesin secara atau memakai mesin secara manual, mesin dayung gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di rumah-rumah para orang tua atau di rumah-rumah saudara, itu biasanya setiap rumah itu mempunyai mesin, tetapi mesinnya masih mesin lama, yaitu mesin dayung. Mereknya macam-macam teman-teman, banyak mereknya, ada Butterfly, Janome, Singer, dan Pegasus dan lain-lain. Nah, untuk sekarang ini teman-teman udah sangat mudah ya kalau ingin belajar menjahit, baik itu untuk pribadi ataupun untuk usaha ataupun untuk hal-hal yang berbau bisnis gitu dalam dunia fashion. Nah, teman-teman mudah sekali mendapatkan alat mesin portable. Pada saat ini banyak perusahaan besar yang sudah menciptakan atau memasarkan mesin-mesin portable ini supaya untuk kita, khususnya para wanita, bisa menggunakan atau bisa menjahit sesuai dengan, untuk bisa menjahit supaya kita itu bisa menjahit secara mudah ya teman-teman. Jadi di sini mesin portable itu macam-macam juga mereknya. Jadi ada Janome seperti yang saya punya. Ini sudah 5 tahun saya pakai dan mudah-mudahan cukup bagus. Saya memilih merek PLT 3312. Ini lumayan bagus saya pakai, saya gunakan untuk produksi jahit, baju dan lain-lain sebagainya. Sudah 5 tahun ya teman-teman. Nah, ada juga merek Singer, merek Juki, itu mesin untuk produksi ya, yang high speed, yang dia mesin industri atau menjahit cepat. Ada lagi merek lain-lain teman-teman bisa melihat di internet atau di marketplace. Nah, ini adalah salah satu alat yang wajib teman-teman miliki jika teman-teman ingin belajar menjahit, yaitu mesin jahit, baik itu portable ataupun mesin manual atau mesin dayung. Untuk yang kedua teman-teman, yang harus teman-teman miliki itu adalah gunting. Nah, di sini ini gunting kain. Gunting kain ini biasanya bentuknya besar ya teman-teman, dan ada macam-macam juga, ada yang dari gagangnya dari plastik, ada juga dia dari besi seperti ini. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan selera teman-teman ya. Yang penting dia tajam untuk menggunting kain atau material kain. Yang ketiga, alat yang harus teman-teman miliki itu adalah gunting benang. Selain gunting jahit, selain gunting kain, gunting jahit kain, teman-teman harus memiliki gunting jahit benang. Nah, gunting jahit benang ini biasanya juga, modelnya juga macam-macam ya teman-teman. Salah satunya yang saya pegang ini dari besi, jadi pemakaiannya seperti ini. Ini gunanya adalah ketika teman-teman dalam menjahit, dia lebih kecil ya untuk dipegang, untuk menggunting benang. Nah, yang keempat yang harus teman-teman miliki itu adalah jarum. Jarum ini fungsinya sangat banyak ya teman-teman. Selain untuk menyematkan kain, dia juga bisa untuk menahan supaya material kain yang kita jahit itu tidak bergerak atau dia tidak lari-lari ya. Jadi kita memudahkan kita untuk menjahit. Ini adalah contoh jarum pentul
yang berwarna. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan jarum yang lain. Yang penting dia fungsinya sama, yaitu bisa memudahkan kita dalam menjahit. Nah, yang selanjutnya teman-teman yang harus punya ya kalau teman-teman belajar menjahit itu meteran, sentimeter. Nah, biasanya penjahit atau orang-orang yang suka menjahit itu mempunyai meteran, wajib mempunyai meteran. Kenapa dia dibilang meteran? Karena bentuknya sentimeter ya. Kenapa dia dibilang sentimeter? Karena dia skalanya sentimeter. Di belakangnya juga ada inci ya, skala inci. Jika teman-teman memakai inci, di baliknya inilah skala sentimeter. Ini biasanya yang dipakai oleh para tailor atau para penjahit. Ada dua bentuk ya teman-teman di sini. Yang saya punya ya, yang saya pegang. Yang pertama yang kecil seperti ini. Yang kedua yang besar seperti ini. Warnanya juga macam-macam ya teman-teman di pasaran. Ada yang warna putih, biru, kuning, dan lain-lain. Selanjutnya, sesudah meteran, teman-teman harus mempunyai benang jahit. Benang jahit ini gimana ya kalau kita menjahit tetapi kita nggak punya benang ya, pastinya kita harus mempunyai benang dalam belajar atau memulai menjahit. Nah, di sini biasanya saya memakai benang merek ini ya teman-teman. Di kota saya ini mereknya Malon, dia polyester, seratnya seratnya kuat, dia tidak mudah putus, serta warnanya juga tidak luntur. Nah, saya memakai benang merek ini. Juga di daerah teman-teman mungkin benangnya macam-macam ya, maksudnya mereknya macam-macam dari perusahaannya yang lain-lain, tidak hanya dari Malon ini. Ada kemarin saya melihat juga beberapa merek lain. Yang penting dia untuk menjahit ini sebisa mungkin kita menggunakan bahan-bahan yang kuat dan bahan-bahan yang bagus. Nah, seperti ini teman-teman, ada bermacam warna tergantung dengan dasar warna kain. Baik teman-teman, selanjutnya alat yang teman-teman wajib miliki itu adalah kapur jahit. Nah, di sini saya sudah memegang kapur jahit, ada 4 macam warna. Ini fungsi kapur jahit ini adalah sebagai untuk penanda pakaian. Dia mudah hilang, dia tidak membekas, maksudnya dia tidak permanen ya bekasnya. Jadi kalau kita menandai kain atau menggaris, ini menggunakan kapur jahit. Di sini saya memegang ada 4 warna, ada merah, ada kuning, ada biru, dan ada putih. Kita gunakan sesuai dengan warna dasar, maksudnya sesuai dengan warna dasar kain ya teman-teman. Jika dasar kain kita itu hitam, kita bisa memakai warna yang terang seperti putih, merah, biru, semua warna masuk sih kalau hitam ya. Nah, kalau yang putih gimana? Memakai warna yang tentunya yang bisa nampak, tetapi dia tidak mencolok sekali warnanya. Contohnya warna apa? Warna kuning atau warna merah. Next, selanjutnya sudah kapur jahit. Alat yang harus teman-teman wajib miliki itu adalah pendedel. Nah, di sini saya ada dua model pendedel yang saya pegang. Yang pertama adalah pendedel yang kecil, dan kedua yang pendedel yang besar yang mempunyai gagang yang besar. Fungsinya apa ya? Fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam membuka jahitan yang rusak atau jahitan yang salah. Nah, bentuknya seperti ini ya, runcing dia. Di sini ada semacam pisaunya tajam, bentuknya pipih, jadi kita nusuknya akan seperti ini untuk membuka jahitan. Nah, ini ya pendedel ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu biasanya belajar menjahit itu sangat umum sekali ya, dia akan mengalami kesalahan ataupun salah jahit atau gimana gitu. Yang penting kalau kita belajar pasti kita ada salah jahit. Jangankan yang baru memulai belajar, sedangkan yang sudah profesional aja kan kadang itu juga ada salahnya ya. Artinya salah dalam menyetik gitu, dalam menjahit gitu. Nah, ini fungsinya alat yang membantu kita untuk membuka benang. Nah, selanjutnya teman-teman yang harus teman-teman punya itu adalah ini adalah ini adalah radar, alat penanda kain, dan ini adalah karbon. Nah, karbon ini apa fungsinya? Karbon ini fungsinya adalah untuk alat penanda kain juga, untuk menandai batas pola. Jadi yang kita pakai ini yang mengkilatnya ya teman-teman, yang ada karbonnya. Nah,
Gimana cara memakainya? Dia biasanya diletakkan di bawah kain, lalu di rudder, pakai alat rudder seperti ini, alat penanda kain seperti ini, namanya rudder. Kalau saya sebut namanya rudder sih. Dia ada dua macam juga bentuknya, dan modelnya juga ada macam-macam, ada yang dari kayu, ada yang dari plastik gitu. Jadi kepalanya ini teman-teman ada dua, dia ada yang bulat seperti ini, dan dia ada juga yang gerigi. Nah, fungsinya juga beda-beda teman-teman di dalam menjahit. Jadi kalau biasanya kalau gerigi ini dia putus-putus nanti ya, dia tidak lurus. Nah, sedangkan ini dia padat karena dia bentuknya bulat gitu, jadi dia lurus gitu. Karbon itu akan bentuknya lurus efeknya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman harus memiliki ini pensil warna. Ini sih gunanya untuk menandai juga sih, alat bantu menandai. Selain kapur jahit tadi, ini adalah alat untuk menandai kain. Biasanya sih digunakan juga untuk ketika kita membuat pola. Nah, saya rasa ini adalah alat-alat yang sangat penting ketika saya dulu belajar menjahit. Inilah alat-alat yang harus atau yang saya miliki ketika saya belajar menjahit atau ketika saya menjadi seorang siswa tata busana. Nah, untuk bahannya teman-teman bisa memakai atau bahan kain yang biasanya atau umumnya dipakai untuk menjahit itu atau belajar menjahit itu adalah biasanya kalau nggak katun itu adalah belacu. Nah, di sini saya udah menyiapkan seperti apa sih belacu. Ini belacu ini seperti ini, bentuk kainnya, teksturnya, dan warnanya. Pada umumnya warna krem seperti ini. Nah, ini adalah kain yang digunakan biasanya untuk sampel atau untuk contoh dalam menjahit. Teman-teman juga bisa menggunakan kain lain seperti kain katun dan kain-kain lainnya. Nah, katun seperti ini. Nah, sudah selesai teman-teman. Demikianlah penjelasan yang saya beri ini, saya jelaskan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah, bagi teman-teman yang ingin mulai belajar menjahit. Nah, ini saya sudah jelaskan alat-alat dasar yang harus teman-teman miliki. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya, channel saya ini, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.